Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Saya perhatikan semuanya semangat. Iya. Gaya nunutan. Iyalah. Sebentar aja. Begini. Pertama, saya sampaikan bahwa Jam'iyah kepentingan abadi jangan rusak dengan kepentingan yang sementara. Beda pilihan jangan menjadi sebab pecahnya ukhuwah Jam'iyah. Itu yang dititipkan itu. Pirage beda pilihan dara pasya salaki jeung pamajikan. Itu kan tidak baik gitu ya. Persis ini saya titipkan di tiap daerah ini yang saya khawatirkan. Dan ini wajar jika ada riak-riak karena baru pertama Persis sekarang aktif masuk di situ. Dan kita menyadari bahwa dakwah melalui kekuasaan itu sangat penting. Tetapi dengan catatan jangan sampai merusak syariat dan juga tidak merusak marwah Jam'iyah. Malah saya berulang nih, ada Abah Yamin ya. Kalau yang direkomendasi oleh Persis caleg-caleg ini jadi kemudian melakukan korupsi, saya amanat kepada semua jamaah mun maot Bah Yamin tapi korupsi tong disolatan ku Persis. Ya. Kenapa kita harus pahit di sini? Ya. Karena ini yang paling penting di Persis itu. Persis tidak berharap kaitan dengan duniawiyah mendukung, tetapi yang diharapkan oleh Persis adalah kalaupun tidak menghambat, kalaupun tidak mendukung, tapi jangan menghambat dakwah Persis. Nah, disinilah mungkin kadar-kadar kita masuk di pemerintahan, minimal bisa membimbing, mengaping setiap aturan dan kebijakan pemerintah. Kalaupun tidak menguntungkan, tapi jangan merugikan. Nah, gitu. Nah, itu saja satu catatan. Kemudian yang kedua, saya amanatkan lagi sensitif sekarang ini, wajar karena baru melangkah Persis. Masih banyak yang alergi, masih banyak. Kok kenapa Persis kikituan gitu. Saya sering menyampaikan, biasanya kalau pasang pondasi tidak perlu esteger, tahu esteger? Nah. Tapi kalau mau naik ke atas baru pakai esteger. Setelah naik, setelah beres rumah, apa esteger disimpan di depan rumah? Tidak. Kalaupun disimpan di depan rumah, ada tamu ngomong, "Ieu bumi menisai ngan lebarnya aya esteger." Oh, itu. Dikatukangkeun esteger teh. Padahal berjasa. Diletakkan di belakang rumah tapi ngagokan dibongkar. Perlu diduruk. Disinilah saya tekankan. Lindungilah Persis. Jangan sampai hanya sekedar jadi esteger, malah perlu dibongkar ke di mana perlu nyieun deui we. Ini yang saya titipkan itu. Persis siap terus dakwah. Kapanpun dan dimanapun juga insya Allah akan menembus setiap level-level itu. Inilah yang kami titipkan itu. Agar dakwah Persis bisa berjalan, kalaupun tidak mendukung tapi jangan menghalangi. Nah, di sini nanti kan ada regulasi-regulasinya. Cuma tadi saya dengar tuh Sadatif
dari Persis tidak siap menjadi Menteri Agama begitu. Padahal di sini sangat penting wungkul. Cuma beratna meureunnan ari jadi Menteri Agama pan kudu hadir na muludan gitu. Iyalah. Bisa, tapi kalau ada peluang untuk masuk ya di posisi apa, sebaiknya digunakan kesempatan ini. Satu, kedua, saya titip untuk jamaah semuanya. Sabda Nabi cukup dianggap bohong ketika orang mengomongkan setiap yang ia dengar. Nah gitu ya. Ibu-ibu juga tengarti. Cukup dianggap bohong ketika orang mengomongkan setiap yang ia dengar. Paham ya? Itu kajian. Ini kan melalui medsos segala macam yang kita dengar. Hendaklah kita terima, kita olah, lalu mana yang mesti diomongkan. Sekedar contoh saja, tidak setiap yang dilihat harus diomongkan. Tidak setiap yang didengar harus diomongkan. Saya pulang ke rumah, di jalan saya lihat aya anu kageleng ku truk belah sirahna teh. Otak itu kadieu getih. Nah itu. Apa patut saya omongkan pada istri saya? Kalau saya omongkan kapan? Keur dahar dar diobrolkeun ke pamajikan, kabayangkeun ku pamajikan eta nepi ka ngabiri gidig, atuh daharna jadi saeutik. Tak kitu bapak carana mun pamajikan hayang begang. Ini kan sensitif sekali. Saya tidak terpikir, saya sering ngomong begini. Tong riweuh ngaji di Persis mah. Tong lieur ti ayeuna kewe pi 2 poe nanyakeun. Itu saya sering ngomong gitu. Maksudnya supaya urang panjang liurna mendingan 2 poe. Tapi kan yang didengar oleh umat lain itu. Pi 2 poe, nah itu lain. Jo kitu we pikiran umat mah. Padahal saya kan tahiyat dengan 1 telunjuk. Ini sensitifnya itu. Inilah yang dikhawatirkan itu. Kemudian juga saya sampaikan bahwa jadi atau tidak jadi hakikatnya Allah yang menentukan. Karena itu kepada Pak Najib, kepada Abah, mun teu jadi tong nyalahkeun Persis ya. Dan begitu juga yang direkom dan yang tidak direkom, hakikatnya yang menentukan Allah. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanziul mulka miman, hakikatnya Allah. Kenapa mesti parasea? Dan nangtukeun ma Allah. Hanas pasea jadi henteu. Nah itulah ya. Sampai ada yang bicara begini kepada saya, Ustadz untuk direkomendasi pun lanjut, piraku abdi kudu milih nu sejen. Meureunan duit disalaki eureun. Saya bilang Abdoliyah. Karena yang lebih utama adalah ukhuwah ini yang dijaga. Dan kita tanamkan keyakinan yang menentukan adalah Allah. Gitu. Ketika Gus Dur jadi presiden, saya berharap besar. Ulama bisa jadi presiden, kieu-kieu ge ulama leutik-leutik oge gitu. Bisa jigana jadi bupati mah. Waktu ngobrol kepada istri saya cuma senyum saja. Saya bilang geus moal jadi. Mah tulus calon. Nah, tong wara batur nu di imah wae jeung sirikeun. Inilah ya. Makanya tolong jangan disalahkan Persis. Kembali pada akidah Allah yang menentukan. Tapi kita akan berusaha. Rasulullah SAW berhasil membentuk kader-kader. 1, kader pemimpin.
2 kader pengusaha, 3 kader ulama. Inilah yang menentukan beres tidak beresnya satu bangsa, satu negara. 3 figur ini. Rasul berhasil membangun kader pemimpin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Rasulullah berhasil membangun kader pengusaha yang hebat, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Rasulullah berhasil mengkaderkan ulama, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud. Jadi ini 3 figur yang sangat penting di kita. Yang pertama ulama yang adil. Nah di kita kan masih relatif. Itulah kenyataan yang ada. Hese neangan anu adil seperti Quran masih sulit. Dan saya sering juga menyampaikan sudahlah kita terima apa adanya. Dan kita siapkan sikap menghadapi kondisi yang ada. Makanya yang tadi mau siap melawan atau membimbing, di situ nanti kuncinya. Nah disinilah ada 2 yang bisa memberi informasi nanti ke depan. Begitu. Dengan pemimpin yang adil inilah maka tegaknya langit dan bumi. Ketika ada syirkah di tanah Khaybar, itu sudah dikuasai oleh Rasulullah dan para sahabat. Tapi kata orang Yahudi, biarlah tanah ini kami garap. Oleh Rasul dipersilahkan. Karena Islam tidak akan menjajah. Tetapi Islam menebar keadilan. Dan disepakati hasilnya dibagi 2. Ketika panen Rasul mengutus sahabat untuk mengambil bagian yang sudah disepakati. Baru datang ke Khaybar, Yahudi sudah bilang duluan, adil ya. Bisa ditangkap kan? Adil ya. Artinya dia biasa tidak adil. Makanya curiga we ka batur teh. Lamun sok bohong mun batur nyarita teh anger we sumpah naon. Teteh hati manehna sok bohong. Tidak percaya we ka batur teh itu. Idil. Lalu utusan Rasul menjawab bil adli qomatis samawati wal ard. Dengan adil tegaknya langit dan bumi. Ini masih dalam tahapan usaha kita. Dan perlu waktu, perlu kesabaran. Nya cenah usaha teu aya piliheun, pangna nyebut aya piliheun teh leuwih ti hiji teh. Dah yang teu milih mah gampang, jika meuli kurupuk nah milih kurupuk na loba. Coba kurupuk dengan hiji mal milih. Nah disitulah. Ada yang mendesak kepada saya, Ustadz mesti jelas nomor berapa. Saya hanya memberikan misil saja. Rek milih coklat aya tai kotokan. Rek milih tai kotok aya coklatan. Da rupa nama sarua ngan rasa nu beda itu aja. Itulah ya. Jelas. Karena itu saya di PP Persis ketika bermusyawarah di antara usulnya dari Dewan Hizbah, tolong jaga marwah jamiah. Selamatkan jamiah. Makanya lahirlah sikap netral itu untuk menyelamatkan jamiah. Supaya tidak tercabik-cabik kesana kemari. Urusan pribadi silahkan. Ini diantara caranya. Ngan loba nu teu ngarti wae. Nu disebat netral teh kumaha Ustaz cenah atuh gitu. Saya cuma senyum saja. Nah Ustaz cenah kalah kaseuri lain ngajawab. Pan didinya tadi nanyakeun nu kumaha netral teh itu. Silahkanlah. Semuanya sudah punya paham. Karena di Persis itu kan belajar paham. Itu ya. Sekali lagi. Jika masih bertanya berarti can paham. Untuk apa saya sering mengajarkan fikih? Dengar tiwae.
Bapak balik ka imah jual nanyakeun we. Semah lalaki saha tadi. Tahu dari mana Bapak? Dina meja aya cai kopi saparapat gelas deui. Maka jeung nanya ke semah lalaki sagala naon aya kuntung rokok. Itu dilalah semah teh lalaki. Matak cek ibu teh ngajawab mohon bapak tadi ka dieu tuh. Cek bapak teh ieu lain ustaz jae semah teh nyaho semah. Kenapa? Jarum coklat ya rokok. Disitulah fikih itu yang sudah diajarkan di Persis. Itu. Karena itu yang lebih utama adalah titip keutuhan jam'iyah. Jangan sampai rusak. Dan ada titipan dari Rasul. Rasul sudah mengisyaratkan dalam kondisi-kondisi seperti ini. Isbiru, sabarlah. Sampai engkau nanti ketemu aku di telaga di surga. Itu kan isyarat. Sebab kalau mengikuti rasa pikiran, itu kan beda-beda tuh. Wajar itu mah. Tetapi jangan merusak yang utama. Da bapak jeung ibu ge pan sok beda pikiran teh. Ya. Tapi tidak merusak keutuhan rumah tangga. Menang duit 5 juta. Hari imah butut. Tunana lomari butut. Karek ge bismika sakali jo kolebat di teh kumamun aya nu maling. Lomarina butut. Nah ada terjadi reup nate geus bismika teh ngolebat deui. Ceuk pamajikanna teh patuna we nahanapeun kasur. Malaya anu nyangka aya duitnya cenah bismika deui karek erek reup kolebat deui. Kumamun ku bangsa teh dibuka kasurna pahangi. Di mana tuh rek nuna? Ceuk bojona Pak hanapeun kekeset. Saha nu nyangka aya duit? Dasarnya pamajikan cerdas. Karena duit maksudnya. Tuna we hanapeun kekeset dah aman didinya mah. Dah gogoda karek ngaleuyeub kolebat deui kumaha mun bangsa teh jalan ka dapur kasepak tengah aja. Itulah. Ya. Apa mau tersiksa dengan perkiraan-perkiraan? Makanya saya terus memberikan arahan ngaji udah itu. Sebab nanti kita akan terbawa dengan arus perkiraan-perkiraan yang tidak jelas. Nepika jadi hese sare. Nah naon itu. Aya nu mendesak ka saya, ari ibu terek jadi menteri. Ah henteu usah niriweuh atuh. Inilah ya. Biarlah ada yang kita kedepankan. Sudah kita percayakan. Ya, kenapa Persis merekomendasi? Karena Persis berharap inilah yang berjuang. Sok. Kami hanya bisa mendukung dengan suara kami. Karena itu Dewan Hizbah menetapkan putusan golput tidak boleh. Haram hukumnya. Satu negara tanpa pemimpin hilang daulahnya, rusak diacak-acak. Sejelek apapun pemimpin harus ada untuk menjaga daulah ini. Makanya saya sampaikan ke jamaah-jamaah jangan golput. Urusan nomor 1, nomor 2, nomor 3 terserah. Saya kan tidak milih nomor 1. Saya tidak milih nomor 2. Saya tidak milih nomor 3. Kenapa? Pan acan waktu lagi meniriu. Meniriu. Ini yang saya khawatirkan itu. Masa umat Persis mau terus terbawa gelombang perkiraan. Nah itu. Yang pasti adalah Quran dan Sunnah jangan ditinggalkan itu. Jadi kita percayakan dan PP sudah mengeluarkan rekomendasi. Kita hanya berusaha dan ikut andil
hanya dengan memberikan suara. Dan ajak suami ibu, istri bapak, anak, bukan sendiri kan. Ini ada caleg di satu daerah, di satu TPS. Dihitung-hitung kumanehna, nah cenah ada keluarga teh 8. Tapi ikan 7. Mana cerah hianat di antara keluarga. Nah gitulah ya. Ajak anak, istri, saudara, bawalah bersama-sama. Untuk lebih menguatkan, mendorong para pejuang kita. Dan saya sampaikan di sini Mbah Yamin, ini Pak Najib dan yang lainnya. Masuk di legislatif itu adalah bagian dari jihad. Itu yang mesti tanamkan. Dan kita mendorong sama bagian dari jihad itu. Karena itulah hendaklah kita semangat dalam berjihad. Mudah-mudahan ini Allah memberikan jalan yang baik untuk kita semua. Dan kepada keluarga-keluarga yang jika calegnya tidak jadi, entong nepi ka mulangkeun kartu anggota. Iya. Sekali lagi jamiah itu kepentingan abadi. Itulah ya yang saya titipkan itu. Jangan sampai punung, nah itu. Nah, Rasul mengingatkan siapa yang keluar dari al-jamaah, catatan. Lalu ia mati, maka ia mati seperti mati jahiliyah. Di sini penting. Dengan catatan pakai alif lam, al-jamaah. Kenapa kita terus berada di Persis? Karena kita meyakini bahwa Persis muatannya al-jamaah. Jika sudah keluar dari al-jamaah, untuk apa kita di Persis? Itulah ya. Karena itulah kita titipkan itu. Semoga ini semua menjadi tahapan yang baik untuk ke depan. Sekali lagi, ini kan awal Persis itu. Masuk dalam arena politik ini. Jadi wajar jika dibawa rakyat. Saya bilang sama ketua umum, wajar. Karena biasanya umat tidak diikut sertakan di sini. Menghadapi hal yang baru. Nah wajar, tidak apa-apalah. Sampai juga ada keluhan, ada SMS, ada yang menanyakan, ada yang komplain segala macam. Saya bilang itulah Persis. Begitu di Persis mah. Tidak tinggal diam. Artinya hidup dan tanggung jawab. Kalau saya saja pamannya ikut dalam upacara memperingati hari lahir Nabi. Dan juga gujrud umat TKB itu di Persis mah sensitif pisan tuh. Ya. Makanya kalau saya mau ikut dalam upacara memperingati lahir Nabi Mauludan, kuduna saya teh pakai masker. Ini justru ini sebenarnya modal di Persis. Karena itu yang ditanamkan. Persis tidak menanamkan taklid kan. Tapi menanamkan ittiba. Karena itu menjadi pimpinan di Jamiah Persis harus siap menerima kritik, koreksi dan lain sebagainya. Dan itu adalah merupakan tanggung jawab ukhuwah. Tidak akan dibiarkan begitu saja. Nah gitu kemari ke ketua umum tuh emang ubaran we ketua umum kalau ya kalau sudah capek. Nah begitulah. Dan untuk bagian akhir karunya datas lesu ketinggalan nyage jihad bekilaun jihad. Iya. Ini untuk bagian akhir ini. Ini jembatan. Jembatan itu kan bukan tujuan. Tujuannya adalah nanti di seberang.
Cuma banyak orang yang menjadikan jembatan sebagai tujuan. Cari cing dina jambatan atau ngahalangan nu ngaliwat. Sehingga orang yang mau nyebrang itu terhalangi karena orang-orang yang menjadikan jembatan sebagai tujuan. Ini wasilah semuanya. Silakan berjuang melalui parlemen. Silakan berjuang di pemerintahan. Tapi itu adalah wasilah. Jembatan. Tujuannya apa? Wabtagi bima atakallahu darul akhirah walatansa nasibaka minat dunia. Tujuannya ke sana. Menjadi anggota DPR itu tujuan akhirnya ke sana. Ya. Tapi jangan lupakan bagian kamu di dunia. Inilah diantaranya. Bukan sekedar makan, minum, rumah, pakaian. Tetapi justru di sini adalah bagian umat Islam mengambil peran di sini. Cuma kemarin saya sudah sampaikan semacam nasihat lah. Wajar ribu kenapa dadakan. Kita tidak menyiapkan SDM dari sejak awal. Dan saya sudah sarankan, usulkan ke PP Persis, hendaklah didirikan madrasah siasah. Jadi nggak sulit nanti siapa yang lulus itulah yang direkom. Dan umat tidak akan menjadi resah. Umat nanti tahu. Ini kan dadakan nama. Ya, tapi tidak apa-apalah. Inilah langkah awal. Ke depan kita siapkan madrasah siasah. Di sini kan kita punya SDM, ada Pak Najib, ada Bah Yamin untuk menyampaikan materi siasah ini. Sehingga yang lahir siap di situ. Itu untuk ke depan mudah-mudahan. Ini terus kami dorong terutama ke Dewan Tafkir ya untuk merealisasikan usulan-usulan ini. Begitulah. Nah, Bapak Ibu semua, sekali lagi sudah mendapatkan pencerahan, tetapi dari Dewan Hizbah amanat THW jaga keutuhan jamiah. Dan jika ada hal-hal yang perlu disidangkan nanti kami tampung. Da Dewan Hizbah malah ngumpulkan duit, ngumpulkan masalah. Mata keliru itu. Tapi itulah tugas kami di sini. Termasuk nanti perkembangan yang muncul itu kami harus selesaikan dan kami harus menjawab agar umat merasa yakin. Jangan sampai umat itu berada di atas keraguan. Nah, ini hanya sekedar khobar saja. Insya Allah bulan Juni Dewan Hizbah akan bersidang lengkap. Ya, di bulan Juni insya Allah. Ya. Malah ada yang bertanya, Ustaz cina Dewan Hizbah boga duit di mana? Allah mah beunghar riweuh ting. Pokoknya kami jalan, Allah beunghar. Udah beres itu kan. Nah, terakhir ini ya. Ini langkah pertama Persis. Dalam kondisi seperti ini. Saya dapat nasihat dari guru, dari orang tua kita. Ringkes nasihat nate ngalengkah jang. Kayak lobanu katingali, lobanu kadenge itu. Sakitu modalnya. Makanya setiap acara saya siap jalan gitu. Karena itulah bekal dari orang tua kita. Ngalengkah. Kayak lobanu kadenge, lobanu katingali. Ku abah karawas pan. Lengkah kayak itu kadete nu kadenge. Oh, macam-macam. Apalagi ini Pak Najib itu pengalamannya. Dan itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meningkatkan kedewasaan berpikir Persis. Untuk lebih mematangkan pikiran Persis dalam menghadapi kondisi-kondisi.
Karena itulah ini langkah pertama Persis. Betul saja. Karek ge ngalengkah Gus loba nu kadenge. Gus loba nu katempo. Gus loba anu matak teu ngeunah. Nu ngeunah aya suparupakeun bae lah gitu aja. Nah itulah gambarannya. Kami dari Dewan Hizbah titip. Pertama, jaga keutuhan jamiah. Karena ini keutuhan abadi. Kepentingan abadi. Jangan dirusak oleh kepentingan sementara. Yang kedua, beda pilihan jangan merusak ikatan ukhuwah. Wajar manusiawi lah tenan naon. Cek salakina teh mending pakai modal. Ngarah teh anger kuli wae atuh aya kamajuan. Cek pamajikanna teh kawas bisa we cenah. Duit beak cenah. Bari teu nyangsang mending uli kongkorong teu nya beda. Kayak di mana perlu kari ngajual tuh. Ieu salaki jeung pamajikan we geus beda pikiran. Apa mau rusak ikatan rumah tangga? Cek salakina teu ngagugu ka aing. Wah, nah meniriweuh. Ieu teh jiga aki-aki nyieun urak. Can anggeus nyieun urakna teh. Make ngomong mun meunang belut nu badag hayang dipais. Itu tah. Kadenge ku si Nini. Riweuh dipais geus we dibeulem yang itu. Cek si Aki dipais mah seungit cenah. Oh cenah di dieu nu riweuhna mah. Jo molotot si Aki moal ngagugu ka pamimpin. Cek si Nini teh mais belut wae mamawa pamimpin. Datang Pak RT. Naon parasea? Iya cenah ieu. Si Nini teu ngagugu ka pamimpin. Cek si Nini lah pirage nu kitu mama pamimpin. Heuh naon cenah ieu teh. Eta belut hayang dipais cek si Aki teh. Cek si Nini riweuh Pak RT mending dibeulem we. Mana belutna urekna ge can anggeus. Ini yang saya khawatirkan. Jadi urekna wae can anggeus. Geus pasti. Inilah gambaran hari ini. Ya. Ini yang saya titipkan itu pada semua. Rek ngarti rek henteu tama kitulah contoh. Jadi hayang mais belut parebut bari tong boro belut na urekna wae. Nah, ya, mudah-mudahanlah selamat sampai pada waktunya dan ada dalam ridho dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.